Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran PAI bersama Bu Islah. Masih dalam tema mengenai iman kepada hari akhir. Nah, pernahkah anak-anakku semuanya kalian melihat fenomena tsunami? Atau mungkin gempa bumi, atau mungkin bahkan banjir bandang. Nah, fenomena-fenomena ini tadi, sebagaimana yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, merupakan salah satu bentuk dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar, yakni hancurnya alam semesta dan segala kehidupan di muka bumi ini, tiada seorang pun yang mengetahui kapan hal tersebut terjadi. Pengetahuan tentang hari kiamat adalah perkara gaib, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, karena pengetahuan tentang hari kiamat adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menampakkan kepada seorang malaikat pun dan tidak pula kepada seorang nabi yang diutus, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW seringkali membicarakan keadaan kiamat dan kedahsyatannya, sehingga orang-orang waktu itu bertanya kepada beliau kapan terjadinya hari tersebut. Beliau mengabarkan bahwa itu adalah masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ayat Al-Quran menjelaskan bahwa pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat adalah suatu yang dikhususkan oleh Allah untuk dirinya. Di antaranya adalah firman-Nya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Maka katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Robku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baik anak-anak, walaupun hari kiamat merupakan perkara gaib yang kapan terjadinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi perihal tanda-tanda hari kiamat ditegaskan Rasulullah SAW melalui hadis berikut ini. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum ada 10 macam tanda-tandanya. Yang pertama, yakni adanya guncangan yang dahsyat. Adanya guncangan yang dahsyat tersebut juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan bahan-bahan berat yang dikandungnya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Selain guncangan, tanda-tanda kiamat lain adalah matahari yang akan terbit dari barat. Para ilmuwan menyadari bahwa jumlah hari dalam 1 tahun menurun dari waktu ke waktu. Hal ini karena penurunan rotasi bumi di depan matahari. Jika hal ini terjadi, maka benar ini merupakan tanda kiamat besar. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikan, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman, dan dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Kiamat juga ditandai dengan kabut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Sebelum hari kiamat tiba, kabut tebal memenuhi bumi dan mengambil nafas orang-orang kafir. Mereka seperti tercekik dan membuat pilek orang-orang mukmin. Kabut ini berlangsung selama 40 hari. Ada juga debah, binatang yang akan keluar pada hari kiamat dari dalam bumi dan dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih. Debah menggambarkan bahwa orang-orang terdahulu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain debah akan muncul juga Dajjal
yang mana fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia di akhir zaman. Ia akan mengaku sebagai nabi, bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Ada juga beberapa hal yang luar biasa yang dapat ia lakukan lewat tangannya, yang merupakan istiraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal merupakan ujian untuk manusia di akhir zaman. Apabila ia berkata hujanlah, maka hujan pun turun. Apa yang dikatakannya menjadi kenyataan. Dia juga bisa membunuh manusia dan menghidupkannya kembali. Dia pertama kali turun di kota yang bernama Asfihan. Dia pun mengelilingi bumi, dan setiap ia memasuki daerah, ia selalu membuat kerusakan, kecuali di Mekah dan Madinah karena ada malaikat yang menjaga kedua kota tersebut. Kemunculan Dajjal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya, maka ingatlah bahwa ia sesungguhnya adalah Dajjal. Ia buta sebelah matanya yang sebagian kanan, seolah-olah matanya itu adalah sebuah biji anggur yang menonjol. Nah, masih banyak sekali tanda-tanda kiamat lainnya, seperti turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan munculnya api yang mengumpulkan manusia. Sedangkan tanda-tanda kecil sebelum datangnya hari kiamat yaitu yang pertama, hamba sahaya perempuan dikawini oleh tuannya sendiri. Kemudian ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Tersebarnya perzinaan karena memperoleh izin dari penguasa. Minuman keras merajalela, jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki. Adanya dua golongan besar yang kemudian saling membunuh, tetapi sama-sama mengaku dirinya memperjuangkan agama Islam. Lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berbohong serta menipu dan menganggap baik sesuatu yang buruk dan menggambarkan sesuatu tidak baik dengan gambaran yang memikat hati. Banyak kemudian terjadi gempa bumi, fitnah muncul di mana-mana, pembunuhan merajalela, banyak manusia yang kemudian menginginkan dirinya mati. Masa atau waktu yang terasa begitu amat pendek dan lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Nah, terjadinya tanda-tanda akan tibanya hari kiamat atau hari akhir merupakan suatu proses yang panjang. Manusia tidak dapat mengira-ngira serta memprediksi terjadinya peristiwa besar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hari terjadinya kiamat benar-benar merupakan hal yang harus dipersiapkan dan wajib diimani oleh setiap muslim. Melalui keimanan dan keyakinan akan adanya hari akhir, manusia memiliki harapan akan kehidupan yang kekal dan penuh dengan kenikmatan serta kebahagiaan yang hakiki. Dengan demikian, iman kepada hari akhir mempunyai fungsi yang sangat penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemelihara diri dari perbuatan dosa, karena manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Yang kedua, sebagai pemicu atau pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Dan kemudian yang terakhir akan menjadi penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan dan kepuasan duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir, memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Adil, kemudian memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji serta akhlakul karimah. Kemudian yang terakhir memberikan dorongan untuk bersikap optimis dan tawakal serta sabar meskipun tertimpa berbagai kemalangan.